tes informasi. Setelah ini akan dimulai pembukaan ya, acara kegiatan apel pembukaan MPLS yang di tribun atas ya, kondisikan tetap rapi dan tertib ya, ikuti seluruh kegiatan MPLS sampai selesai, paham ya? Yang memakai topi dilepas sehingga dokumentasinya bagus, yang pakai topi dilepas dulu ya. Nanti ketika apel yang berdiri, kelompok yang berada di bawah ya, perhatikan yang di tribun barat, tribun timur tetap seperti itu ya, enggak usah rame ya, enggak usah rame, tetap seperti itu. Dan nanti yang depan silakan ikuti berdiri ya, ketika nanti berdiri. Setelah ini ketika mulai silakan berdiri. Kemudian tas ditaruh di depan kalian, tas di depan kalian. Nanti berdiri enggak usah bingung, tas langsung berdiri, enggak usah digeser-geser lagi tasnya ya. Untuk kalung tanda peserta dilepas dulu, nanti bareng-bareng penyematannya. Yang di tribun yang pakai tanda peserta dilepas dulu, nanti simbolis oleh kepala sekolah nanti ya. Tasnya bisa ditaruh di depannya ya, di depan kakinya yang di tribun, sehingga kemudian HP dilarang digunakan, dilarang dimainkan. Dokumentasi nanti biar dari pihak sekolah. Widya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan? Kenapa enggak sarapan? Puasa, alhamdulillah kalau puasa. Baik anak-anak, perhatikan. Hari ini adalah pembukaan MPLS ya. Kita ada 2 acara. Yang pertama acaranya nanti ada yang offline ya, ada yang online. Jadi ada 2, offline dan online. Untuk yang offline kita akan selenggarakan setelah ini ya, sekitar jam 7. Kemudian nanti akan ada acara yang online. Kenapa online? Karena kita akan bersama-sama dengan 5.000 sekolah se-Jawa Timur itu akan mengadakan pembukaan MPLS, tapi daring ya, online. Nanti kamu ketika diberi apa-apa tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang bilang bu, tidak ada yang bilang atau apapun. Karena apa? Karena memang untuk yang online itu benar-benar disiarkan dari Surabaya, Jawa Timur ya. Kita tidak punya kuasa untuk mengatur acara. Yang bisa kita atur adalah yang luring atau yang offline, yang sebentar lagi akan kita lakukan. Paham ya? Semuanya harus turut sama MC-nya. Paham? Paham? Baik. Nah, setelah ini yang harus dilakukan adalah kartu peserta jangan dipasang dulu. Kartu pesertanya disimpan dulu atau dipegang dulu. Nanti ketika ada upacara penyematan, ada apa-apa dari MC-nya disematkan bersama-sama, berarti kamu akan pakainya juga bersama. Untuk saat ini jangan dipakai dulu. Oke, paham enak ya? Kemudian yang ada di atas duduk, punya privilege untuk duduk. Yang di bawah itu apel pembukaan itu nanti posisinya ada di bawah, kecuali nanti ketika online ada sesi menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka semuanya akan tolong
biar oke. Cek cek cek. Oke, Cek, cek, untuk cek. barisan yang di bawah perhatikan. Siap, gerak. Ya, pandangan di depan. Tes tes. Oke. 1 2 3. Kamu kalau pakai ini ya, cuman nggak fokus apa-apa. Apel pembukaan MPLS tahun pelajaran 2026-2027. Persiapan. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Pembina apel tiba di lapangan apel. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel pembukaan MPLS tahun pelajaran 2026-2027 siap dimulai. Lanjutkan. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan segala kerendahan hati kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas rahmat dan karunia-Mu yang tak terhingga. Pada hari yang berbahagia ini, kami berkumpul dalam rangka pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2026-2027. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu kepada para guru, pembimbing, dan seluruh panitia yang telah berupaya keras mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini. Jadikanlah usaha mereka sebagai ladang amal kebaikan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang maha agung, kami memohon kepadamu, karuniakanlah kepada anak-anak kami, para siswa baru ini, kecerdasan dan akhlak mulia.
Jadikanlah mereka generasi yang berilmu, berkarakter, dan berakhlak karimah. Tumbuhkanlah dalam diri mereka jiwa kepemimpinan yang amanah, yang mampu membawa kebaikan bagi agama, bangsa, dan negara. Bimbinglah mereka agar selalu memegang teguh kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap langkahnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Penyematan tanda peserta MPLS tahun pelajaran 2026-2027. Diikuti oleh seluruh peserta. Amanat Pembina Apel. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ketua Kompetensi Keahlian, anak-anak OSIS yang saya banggakan, dan siswa baru SMK Negeri 2 tahun pelajaran 2026-2027 yang saya cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menjodohkan, menakdirkan Anda semua menjadi murid SMK Negeri 2 Probolinggo. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Anak-anakku, biar semangat, saya awali dengan salam selamat pagi. Sudah tahu jawabannya? Sudah tahu jawabannya belum? Sudah ada Bu Widya ya? Oke. Jawab dengan lantang dan tegas. Selamat pagi. Enggak bisa jawab. Oke, saya pandu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Mengepal 3 kali. Terakhir ke atas, luar biasa. Bisa? Semuanya berteriak. Yang keras. Kalau perlu atap itu biar berterbangan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, begitu. Ini anak STM, anak SMK Negeri 2 Probolinggo. Apalagi Anda di awal ini harus dengan semangat. Hari ini diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dengarkan dengan baik. Pandangan matanya lurus ke sini, jangan ngomong. Coba Bapak Ibu Guru, Pak Septa, kalau ada yang ngomong turunkan, keluarkan dari ruangan ini. Di awal tahun pelajaran ini sangat penting, bermakna untuk Anda semua, ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah harus diawali dengan niat yang benar. Karena niat itu adalah awalnya, promnya, prolognya, ujung tombaknya. Bila awalnya salah, belakangnya bisa jadi salah, hanya karena salah niat. Maka dari itu penting MPLS ini dilaksanakan. Pertama, untuk membekali dan mengarahkan potensi diri dari Anda. Saya tahu Anda adalah orang-orang hebat. Hebat sudah bisa diterima di SMK 2. Sudah mengalahkan sekian pesaing. Apapun jalannya, apapun tahapnya, Anda sudah berdiri. Sudah ada di ruangan ini, sudah ada di gedung olahraga ini. Berarti Anda sudah lolos seleksi. Itu berarti Anda terpilih. Itu berarti Anda hebat. Tolong Anda yang hebat, jangan sampai lupa bahwa Anda adalah juara. Bahwa Anda adalah pemenangnya. Kenali lebih detail potensi, kekuatan, bekal dasar yang sudah Anda punya. Baik itu secara given, pemberian dari Yang Maha Kuasa, karena memang Anda ditakdirkan jadi juara. Anda ditakdirkan jadi orang yang memang berhak untuk bersekolah di sini, ataupun memang Anda juara, Anda pemenang karena sebuah usaha yang keras, karena ada upaya. Jadi orang sampai pada titik tujuan itu bisa karena memang sudah tersurat di Lauhul Mahfudz sana, sudah ditakdirkan dari awalnya memang begitu. Itu juga karena doa, karena upaya dari orang tua atau mbah-mbah kalian. Berikutnya, Anda diterima di sini sebagai juara. Itu bisa jadi karena Anda memang berusaha, belajar keras, memperhatikan setiap tahap,
setiap langkah, sehingga setiap proses Anda bisa masuk di sini. Jadi takdir itu bisa ditentukan oleh usaha Anda. Tidak serta-merta takdir itu datang hanya karena bermimpi, karena tidak melakukan apa-apa. Baik anak-anakku, itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus mengenali potensi Anda. Anda kalau perlu berkaca, bercermin, ditanya dirinya, kelebihan saya apa saja, tulis kalau perlu, untuk menguatkan apa yang tersirat, apa yang tersurat, apa yang ada di lintasan pikiran Anda. Saya punya kekuatan ini, saya punya kelebihan ini, saya punya sifat baik ini, tulis. Berikutnya, juga harus dengan jujur, kekurangan Anda apa? Kekurangan itu ditulis untuk dicari solusinya, untuk ditutupi dengan kelebihan, dengan kebaikan yang Anda punya. Jadi itu mengenali potensi diri, introspeksi. Nah, itu penting manakala Anda sedang melakukan MPLS. Sebab Anda harus tahu wajah Anda, otot Anda, otak Anda, mental Anda. Sehingga nanti apabila sudah betul-betul bersekolah di sini, Anda bisa beradaptasi dengan cepat. Pertama, itu MPLS. Tujuannya adalah mengenali potensi di diri. Berikutnya, mengenali lingkungan sekolah. Pagar depan, pagar belakang, selatan sampai utara, itu batasnya mana? Sehingga Anda tidak tersesat. Mau bersekolah di sini, kebabas sampai pasar hewan Wonoasih, salah alamat, tersesat. Mau bersekolah di sini, ternyata hanya muter-muter di Geledak Serang, pusing-pusing di situ, tersesat. Mau bersekolah di sini, ternyata nongkrong-nongkrong di terminal sana, atau di stasiun sana, atau di pelabuhan sana, atau kumpul dengan orang-orang, teman-teman yang tidak bersekolah. Itu jalan yang tersesat. Jadi kenali lingkungan sekolah ini. Kemudian di dalamnya, di dalam pagar sekolah itu ada 5 jurusan. Dari teknik kendaraan ringan, otomotif, TPM, teknik mesin, teknik pemesinan, mesin biasa disebut. Berikutnya lagi ke timur, teknik komputer jaringan, TKJ. Berikutnya lagi agak utara, ada teknik elektronika industri, ada teknik instalasi tenaga listrik, ada DPIB, desain pemodelan dan informasi bangunan. Jadi ada 6 kompetensi kalian di sini, semuanya khas teknik. Orang teknik itu sportif, jujur, tegas. Ya katakan ya, benar katakan benar, salah katakan salah. Tidak ada kata-kata atau. Benar apa atau salah? Atau, tidak ada. Pilihannya karena benar dan salah. Tegas, sportif. Solidaritasnya tinggi. Ada teman yang butuh bantuan, tidak usah diminta, dia dengan senang hati memulai menolong temannya. Bersemangat, tidak boleh letoy, tidak boleh melambai-lambai seperti bencong, tidak ada di sini. Karena jenis kelamin di sini hanya ada 2. Kalau tidak pria ya wanita, tidak ada waria di sini. Paham ya? Pertegas dirimu. Apabila kamu sebagai seorang perempuan berpenampilan, berpikir, berwawasan, bergaul ya seperti seorang perempuan. Yang laki-laki juga demikian. Bila kamu laki-laki berpikir seperti laki-laki, apa itu karakter laki-laki? Ya kuat, ya tegas, ya tidak cengeng, ya bertanggung jawab, solidaritas tinggi, itu laki-laki.
ini penting. Di sini dari masing-masing jurusan minimal Anda tahu, meskipun itu tidak wajib, tapi yang paling wajib adalah Anda akan masuk jurusan apa, diterima jurusan apa. Berikutnya setelah tahu profil, gambaran, deskripsi dari masing-masing jurusan, baru orientasi masa depan. Anda lulus nanti dari sini mau ngapain? Kuliah, melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, atau Anda kerja, atau Anda nanti di SMK ini sebagai batu loncatan, bersekolah yang benar, dapat kerja, kemudian sambil kuliah, bisa jadi begitu. Atau setelah dari sini nanti lulus, kerja dulu Pak, setelah itu kuliah, silahkan. Itu pilihan sesuai dengan kondisi Anda masing-masing. Pelajarannya di sini kayak apa? Kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler kayak apa? Banyak di sini nanti. Silakan diikuti. Anda punya energi yang besar. Makan setiap hari kurang lebih 3 kali. Makan itu energi masuk, energi harus dikeluarkan. Tidak dikeluarkan otomatis juga akan keluar. Nah, keluarnya energi ini harus disalurkan kepada jalan yang benar. Kalau tidak, saluran energi salah, Anda akan terjebak dalam kubangan, akan terperosok pada lubang yang dalam, dan itu biasanya sulit untuk bangkit kembali. Apa itu Pak? Bermalas-malasan, terjun ke lingkungan yang salah, suka isap rokok, suka pil-pil yang tidak benar, nonton hal-hal yang tidak sepatutnya, tidak layaknya untuk ditonton sebagai seorang siswa. Ngomong dengan biasa kata-kata kotor, ngomong dengan kata-kata biasa bohong, ngomong dengan kata-kata biasa tidak dengan hormat kepada orang yang tua, kepada orang tua, kepada guru-guru dan sebagainya. Tolong itu diperbaiki. Siapa yang nyetir diri sendiri? Kalau tidak Anda sendiri yang nyetir, Andalah nakodanya, Andalah kusirnya, Andalah sopirnya, Andalah drivernya, Andalah pilotnya. Saya bilang begini, bisa dimengerti? Halo, bisa dimengerti? Harus kuat, latihan kalau belum kuat. Ya termasuk berdiri begini. Laki-laki berdirinya harus seimbang kanan dan kiri, tidak ada miring begini, kepala begini. Nah, itu anak-anak seperti itu perlu diluruskan, ya. Berdirinya diluruskan, mungkin kasih pes-tepes sehingga tegak, ya. Karena fisik yang kuat di dalamnya akan terlatih punya mental yang kuat. Pun demikian, bila Anda dilahirkan fisiknya kuat, karena mentalnya rapuh, lemah, fisiknya jadi lemah juga. Karena fisik dan mental itu saling berhubungan, saling berkaitan. Berikutnya, setelah mengenali lingkungan sekolah, dengan adanya MPLS ini, Anda diharapkan mengenali nanti kurikulumnya, muatan pelajarannya, ya. Ini harus tahu. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah pengenalan warga. Warga SMK 2 itu ada 2 kelompok. Kalau warga itu terkait dengan orang. Nah, itu warga GTK, guru dan tenaga kependidikan. Siapa gurunya? Guru mata pelajaran ini, mata pelajaran ini. Siapa wali kelasnya? Siapa ketua jurusannya? Siapa kepala bengkelnya? Siapa waka kesiswaan? Siapa waka kurikulum? Siapa waka ketenagaan? Siapa waka humas? Kalau tidak tahu, Anda jadi bingung. Ingat anak-anakku, Anda sudah ganti level. Kalau kemarin SMP, MTS, Sanawiyah, Anda masih kategori sekolah dasar. Sekolah dasar. Sekarang Anda sudah masuk fase berikutnya, sekolah menengah. Artinya Anda itu di tengah-tengah antara masa anak-anak dengan masa mahasiswa, masa dewasa. Dan masa tengah-tengah ini, masa transisi ini biasanya rawan.
bahayai. Kalau Anda tidak kuat, bisa Anda tersesat jauh. Ingat, masa SLTA, masa pendidikan menengah ini masa transisi, masa peralihan. Godaannya besar dan Anda harus mulai berlatih menjadi sopir dirinya sendiri. Paham? Jawab dengan keras. Paham? Jadi harus tegas pada dirinya salah, perintahkan dirinya, salahkan dirinya, kamu salah. Kamu harus berubah, ngomong pada dirinya sendiri. Jangan letoy, jangan kayak Maria. Dirinya salah, dirinya males, dirinya sering abai pada lingkungan, dibiarkan saja. Kalau sering-sering membiarkan dirinya salah, nanti karaktermu akan jadi manusia yang tidak bertanggung jawab dan suka-suka salah. Sama halnya dengan sopir, sudah tahu tujuannya ke Surabaya, itu lurus kanan. Sudah ada di Tongas itu kok lurus kiri, muter terus. Sampai di Sumber, bukan Surabaya. Itu jalan yang tersesat. Sopir harus tegas. Ketika di depannya ada orang nyebrang mendadak, direm. Nggak usah ditanya. Orangnya nyebrang tadi, rem aja dulu. Itu tegas. Kalau sudah jalan lapang, Anda dengan target waktu sampai di sana, tambahi kecepatan dengan tetap waspada. Itu tanggung jawab. Punya target waktu. Anda pun juga harus punya target waktu. Bersekolah di sini target waktunya 3 tahun lulus. Nggak usah nambah. Nggak kesenengan saya bersama Bapak Ibu guru ngajari kamu 4 tahun atau lebih. Setuju 3 tahun? Setuju 3 tahun? Nah begitu, 3 tahun saja. Maka dari itu ikuti semua aktivitas akademik yang ada di SMK Negeri 2 Probolinggo, agar nanti kalian lulus tidak menyesal. Menyesal dan menyesal sangat. Banyak alumni di sini, alumni di sekolah lain menyesal di belakang, karena memang menyesal itu adanya di belakang, tidak pernah ada di depan. Kalau ngerti begitu, kemarin waktu saya sekolah di SMK Negeri 2 Probolinggo, saya sekolah dengan benar, mengikuti banyak kegiatan, praktek industri dengan benar, praktek di sekolah juga harus betul-betul bagus, memperhatikan guru, belajar berbuat baik, sholatnya tepat waktu, ngomongnya baik-baik, kumpul dengan orang-orang baik. Sudah lulus baru menyesal. Eman, waktu tidak bisa diulang untuk Anda, karena waktu Anda adalah lurus, tidak bisa balik. Hidup tidak bisa diputar kembali, tidak bisa di replay, tidak seperti video, tidak seperti lagu, bisa disetel ulang. Anda hanya sekali. Paham? Jadi ini anak-anakku, ya. Saya ngomong tegas begini itu juga dalam rangka MPLS juga. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kalau ketemu omongan model begini, itu artinya Anda disuruh melek, disuruh mikir, jangan tidur, jangan abai. Setiap hari begitu. Tapi ini semuanya dikemas menjadi cara untuk kasih sayang pada kamu. Saya tidak setuju sama sekali apabila ada guru, murid salah dibiarkan. Murid salah tidak direken. Yang benar adalah apabila guru melihat siswa salah, gurunya harus turun, diberitahu, nah, Nduk, ini salah, tolong jangan diteruskan, gini yang baik. Masih salah juga harus diingatkan terus menerus. Murid salah 100 kali, guru harus mau mengingatkan 100 kali plus 1 minimal. Kasih sayangnya juga tidak pernah luntur, harus terus menerus. Kamu salah 7 kali, guru harus berani memaafkan 10 kali. Artinya maafnya guru itu lebih besar
daripada kesalahan yang mungkin pernah kalian perbuat. Ini intinya. Paham anak-anakku? Oke. Saya tidak setuju, tidak respect sama sekali apabila Anda ini juga tidak saling memaafkan dengan temannya. Harus besar maaf. Tolong yang biasa ngomong-ngomong sendiri, apabila ada orang ngomong itu dilatih, hargai, sehingga pembicaraan itu ada lalu lintasnya. Di lalu lintas searah, jangan melawan arah. Kalau sedang saya ngomong, guru ngomong, atau siapapun yang ngomong, tolong dipasang telinganya, dengarkan. Jangan ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri, di sini ada yang ngomong, siapa yang mendengarkan? Kan suaranya jadi mubazir, tabrakan. Oke, ada berapa poin tadi yang sudah saya sampaikan? MPLS tadi apa? Belajar mulai mengingat. Pertama tadi apa poinnya? Mengenali potensi diri, ya, betul. Yang kedua, apa tadi? Hah? Mengenali lingkungan sekolah, betul. Yang ketiga, mengenali aktivitas akademik, kurikulum yang ada di sini, apa saja, betul. Kemudian berikutnya adalah penumbuhan dan pengenalan karakter yang ada di SMK Negeri 2 Probolinggo. Minimal ada berapa? Ada berapa? Nah, ini mikir, ya. Jadi orang ngomong, kalau Anda pikir berusaha untuk mengingat itu akan hafal. Kalau Anda diomongi, matanya hanya buka tutup, mulutnya ngowoh, terbuka, kayak burung hantu, orang ngomong tidak pernah kalian ingat. Nah, itu siswa yang tidak baik. Nah, sekarang belajar menjadi siswa baik. Orang ngomong sambil dipikir, diingat, minimal dicatat. Nih, masih banyak hal yang perlu saya sampaikan. Nanti dalam perjalanannya akan sering ketemu dengan saya, ketemu Bapak Ibu guru. Kuatkan saja, luruskan saja niatnya, kerasan saja dengan sini. SMK Negeri 2 Probolinggo mudah-mudahan bisa menjadi sarana, jalan untuk menuju masa depan Anda yang lebih cerah. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Pemberian bantuan seragam kepada siswa baru SMK Negeri 2 Probolinggo, kepada siswa yang telah ditunjuk untuk menempati tempat yang telah ditentukan.
Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Istirahatkan. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Pasukan diistirahatkan. Untuk seluruhnya, istirahat di tempat! Gerak! Pemimpin apel meninggalkan lapangan apel. Baik, hadirin sekalian, baru saja kita melaksanakan apel pembukaan MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027. Dan untuk acara selanjutnya adalah seremonial MPLS Ramah 2026-2027 yang nantinya akan disiarkan secara langsung online se-Jawa Timur sesuai arahan dari Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, kita semua tetap dalam posisi seperti ini, ya. Maksudnya adalah dalam posisi tidak ada yang celometan, dalam posisi formal. Dan hadirin sekalian, sebelum acara provinsi dimulai, untuk itu kami persilakan dengan hormat kepada pengawas pembina SMK, Kepala SMK Negeri 2 Probolinggo, beserta para wakil kepala sekolah untuk naik ke atas panggung. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum acara seremonial dimulai, untuk seluruh peserta MPLS dipersilahkan untuk duduk. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, acara kami mulai. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat pengawas pembina SMK, yang kami hormati Kepala SMK Negeri 2 Probolinggo, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Kepala Jurusan, dan para peserta MPLS yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini Senin 13 Juli 2026 kita dapat berkumpul bersama dalam acara pembukaan MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027 SMK Negeri 2 Probolinggo di Gedung Serbaguna SMK Negeri 2 Probolinggo dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan juga para sahabatnya. Hadirin sekalian, acara pembukaan MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027 kali ini serentak dilakukan secara daring seluruh Jawa Timur bersama Bapak Mendikdasmen, Ibu Gubernur dan juga para tamu undangan lainnya. Sembari menunggu dimulainya pembukaan MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027, kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga sambutan dan pengenalan wakil kepala sekolah. Maksud kami sambutan dan pengenalan wakil kepala sekolah dan kepala jurusan oleh Kepala SMK Negeri 2 Probolinggo. Acara selanjutnya, pembukaan MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027 Jawa Timur yang mengikuti arahan dari Provinsi Jawa Timur. Acara selanjutnya adalah penutup. Demi kelancaran acara pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Asy'ad Asyarifatin SPDI. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga acara MPLS tahun pelajaran 2026-2027 berjalan dengan lancar, bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanaka rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Asy'ad Asyarifatin SPD yang telah
memimpin doa di pagi hari ini. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus memperkenalkan pengawas pembina SMK, wakil kepala sekolah dan juga kepala jurusan oleh Kepala SMK Negeri 2 Probolinggo. Yang kami hormati kepada Bapak Warnoto SPD MPD, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, menyambung yang tadi, perhatikan di depan. Saya akan memperkenalkan kepada Anda, catat namanya kalau perlu, sehingga nanti Anda tidak lupa, ya. Di saya kepala sekolah di sini sudah 6 tahun lebih. Di sini ada 5 wakil kepala sekolah. Yang ujung sebelah sana, nah ini Bapak Anang Siswo Satmoko. Beliau adalah wakil kepala sekolah bidang SDM, bidang ketenagaan, ya, ngurusi kepegawaian, banyak berhubungan dengan kepegawaian, GTK, guru dan tenaga kependidikan. Tapi beliau setiap harinya ngajar di teknik komputer jaringan dan sekaligus sebagai kepala lab di SMK Negeri 2 Probolinggo. Namanya siapa tadi? Pak Anang Siswo Satmoko, biasa disebut dengan Pak Anang, ya. Sebelah kirinya ini Bapak Muhammad Haris Anasir. Ini wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kurikulum itu ngurusi terkait dengan pembagian jam ngajar, kemudian jadwal mengajar, jadwal guru masing-masing di semua jurusan, pengembangan pembelajaran ekstrakurikuler yang harus diberikan, dan semua terkait dengan proses akademik pembelajaran di SMK Negeri 2 Probolinggo. Jadi kurikulum itu sebagai motornya, gardannya lembaga pendidikan. Pak Haris ini setiap harinya sambil ngajar di teknik komputer jaringan. Jadi satu jurusan dengan Pak Anang. Biasa disebut dengan Pak Haris, ya. Pak Haris ini kantornya di depan, bersebelahan dengan kantornya Pak Anang. Tapi setiap hari juga ke belakang, ke lokasi komplek jurusan atau kompetensi keahlian teknik komputer jaringan. Nah, sebelah kanan saya ini Bapak Slamet Setiono. Ini pengawas dari cabang dinas. Beliau Pak Slamet Setiono ini. Dulu guru di sini. Kemudian mulai tahun 2020 sebagai pengawas sekolah. Jadi dulu sebagai guru di sini, kemudian menjadi pengawas. Dulu beliau guru teknik kendaraan ringan, betul Pak ya. Jadi pengawas tapi mantan guru di SMK Negeri 2 Probolinggo. Berikutnya sebelah kiri saya ini Bapak Roni Haryono. Beliau Humas, wakil kepala sekolah bidang humas, hubungan masyarakat. Siapa namanya? Pak Roni, ya. Bila Anda terkait dengan praktek kerja lapangan, magang industri, ya. Kemudian terkait dengan tamu-tamu, hubungan antar lembaga dengan perguruan tinggi,
dengan lembaga swasta, lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya terkait hubungan antar lembaga dari unsur siswa, lembaga dengan lembaga, lembaga di atasnya, lembaga dan di bawahnya, organisasi masyarakat, kemasyarakatan. Ini Pak Roni Haryono. Beliau setiap hari ngajar di TPM, teknik mesin, ya. Kemudian sebelah kirinya ini Bapak Sukarsono. Ini sebagai wakil kepala sekolah untuk sarana prasarana terkait dengan perawatan sekolah ini, fasilitas sekolah ini, dari masjid sampai bak sampah belakang, dari gudang sampai lab, ya, dari yang berhubungan dengan praktek maupun yang berhubungan dengan ekstrakurikuler. Ini Bapak Karsono. Diingat ya. Dari sana tadi siapa? Sebut, siapa? Sebelahnya. Pengawas pembinanya. Kepala sekolahnya. Pak. Kepala sekolahnya ndak hafal. Tadi di bawah sudah saya sebut tadi. Warnoto, siapa? Ndak boleh lupa ya. Kalau di luar nanti ketemu saya juga disapa, Pak, gitu ya, Assalamualaikum, gitu ya. Oke, bagus. Agar saya tahu karena murid kita banyak ya, wajahnya hampir sama, ganteng semua. Yang cewek cantik semua, gitu ya. Sebelah kiri saya tadi siapa namanya? Pak Roni, ngajar mesin. Sebelah kirinya Pak Sukarsono. Pak siapa? Beliau setiap hari ngajar olahraga, ya. Yang males-males, yang ngantuan, itu nanti sama Pak Karsono, ya. Olahraga. Terus sebelah sana, saya tak mendekat. Mungkin bisa sambil berdiri ya, yang saya perkenalkan ke depan Pak, ke depan Pak. Ke depan. Sebelah kiri ini saya, ini Bapak yang ganteng sendiri, hampir kembar dengan saya. Ini Bapak Suhendro, Ketua Jurusan DPIB. Siapa? Pak Hendro, Ketua Jurusan DPIB ya. Desain pemodelan dan informasi bangunan. Jadi untuk menggambar gedung, menggambar denah, ya, menghitung bahan, ya, kemudian keindahan bangunan, arsitektur dan sebagainya, beliaulah ahlinya, ya. Ini ketua jurusannya di PIB. Nah, kemudian sebelah kirinya ibu kita yang cantik ini, Ibu Tina Rosita, sebagai ketua jurusan Teknik Elektronika Industri. Ibu siapa? Ibu Tina, biasa disebut ya. Oke, beliau dari kelima ini yang paling cantik, ya. Ini umurannya juga hampir sama, beliau berdua ini dengan saya. Pensiunnya kurang lebih bareng, ya. 2 tahun lagi. Berikutnya ini yang rambutnya sulit tumbuh. Ini Bapak Rizky, siapa? Bapak Rizky, juga ganteng juga ya. Ini sebagai ketua jurusan TPM, teknik mesin ya, teknik pemesinan. Bapak siapa? Pak Rizky ya, jangan lupa. Jadi sekarang mulai belajar menanamkan memori di otaknya ya, menanamkan memori di matanya ya, menanamkan memori di telinganya. Ada suara begini, ada orang ini wajahnya kayak begini, nah namanya siapa, wajahnya bagaimana, ini mulai diingat. Berikutnya Bapak Indra Susanto ya, beliau ketua jurusan Teknik Komputer Jaringan. Bapak siapa? Nah begitu itu, makanya orang ngomong itu sekali ngomong
rekam dengan kuat. Jangan sampai kelewat karena Anda loadingnya lama, ya. Bapak Indra Susanto, siapa? Nah, ketua jurusan apa? Teknik Komputer Jaringan, TKJ. Nah, ini Pak Indra ini ganteng ini dari TKJ, ya. Karena di sana banyak yang perempuan, ya. Yang laki-laki Pak Indra ada Pak Fandi, Pak Usni, Pak Faisal, Pak Anang, Pak Haris. Oh iya itu juga TKJ, ganteng juga ya. Lupa saya tadi. Saya pikir ganteng sendiri. Nah, berikutnya ini Pak Aditya, ya. Beliau ketua jurusan TKR Otomotif. Apa? Siapa namanya? Aditya, lengkapnya Aditya Permata. Nah, tapi tidak ada intannya, Intan Permata tidak ada. Aditya Permata saja. Jadi biasa disebut dengan Pak Adit. Ketua jurusan apa? TKR. Nah, kemudian yang pegang mic, nah itu orangnya tidak memperhatikan, pembawa acara, namanya siapa? Pak Puca. Siapa? Pak Puca. Setiap harinya beliau guru bimbingan dan konseling BK. Ya. Ini yang bisa saya perkenalkan, silakan kembali ke singgasana masing-masing. Dan masih banyak di sini, itu juga ada. Apa perlu saya perkenalkan juga? Ayo sini, semua, biar kenal. Belum, makanya ini segini semua. Ayo cepetan, tak tinggal nanti. Tinggal kemana ya? Nah, ini ibunya murid SMK 2 Probolinggo ini, yang paling cantik ini. Namanya Bu Widya. Tepuk tangan. Ini wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Anda setiap harinya dengar instruksinya, laksanakan perintahnya, jadwalnya diingat-ingat, ya. Oke. Yang punya prestasi terbaik, mau lomba dan sebagainya berhubungan dengan beliau. Yang punya masalah, kenakalan, low motivation, sesat, salah arah, juga berhubungan dengan beliau. Yang banyak ngomong, yang punya kasus juga berhubungan dengan beliau. Punya prestasi beliau juga. Ini dengan permasalahan yang paling lengkap itu di kesiswaan. Bu siapa namanya? Setiap hari sebagai English teacher, guru bahasa Inggris, namanya Widya Paramita, ya. Berikutnya ini Bapak Septian sebagai ICT Center Team ICT dan Humas publikasi, hubungannya dengan Instagram, TikTok, video, broadcast dan seterusnya, ya. Nah, ini tentang publikasi SMK 2, Bapak Septian Huta Galung, ya. Berikutnya ini yang sehat ini Bu Ruby, ya. Ini tim kesiswaan juga, setiap harinya ngajar agama Islam. Bu Ruby, ya, Ustazah. Ustazah, Ibu Ruby. Berikutnya ini Ustadz As'ad As'arifatin, Ustadz. Kira-kira guru apa? Guru agama juga, ya. Ini juga tim kesiswaan. Siswa yang tidak bisa baca Al-Quran, tidak kenal huruf hijaiyah, tidak bisa hafal bacaan sholat, berurusan dengan beliau, ya, juga dengan Bu Ruby. Nih, juga timnya kesiswaan. Ini partnernya Bu Widya, ya. Berikutnya Bapak Agus. Bapak Agus ini staf kesiswaan, ya, yang terkait dengan administrasi, pelanggaran, pencatatan, mutasi, kenakalan tercatat di komputer sampai di internet, ya. Pak siapa? Pak Agus. Berikutnya Bapak Septa. Bapak Septa ini tim kesiswaan, ya. Jadi semuanya yang ada di depan ini adalah partnernya Bu Widya. Pak siapa? Pak Septa. Coba dari kanan. Bu siapa? Berikutnya Pak Septian.
Enggak boleh, gampang pikun ya. Enggak cocok, Anda belum tua. Gampang lupa itu namanya? Gampang lupa namanya? Pikun. Beliau namanya Pak Septian ya. Beliau tadi? Sing dihafal wedok tok iki. Beliau siapa? Pak As'ad ya, biasanya maghrib datang. Saat adzan maghrib gitu ya. Oh As'ad ya. Beliau Pak As'ad. Kemudian beliau tadi siapa? Bulan depan sudah ulang tahun ini Agustus ya. Ini Bapak siapa? Bapak Septa. Pas sekarang ini bulan 7. 7 itu nama lainnya adalah Septa. Ya mirip-mirip Sabta dengan Septa ya. Ini siapa? Lupa sudah ya, ya wis karepmu. Silakan kembali ke singgasana masing-masing. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan, perkenalkan pada yang ada di lapangan ini. Yang di belakang sana, di ruang guru, di kantor dan sebagainya, itu ada kurang lebih 162 guru dan tenaga kependidikan. Ada berapa? Oke, assalamualaikum. Monggo Pak Septa. Pak Septa, Pak Pucah. Baik, terima kasih kepada Kepala SMK Negeri 2 Probolinggo, Bapak Warnoto SPD MPD yang sudah memperkenalkan Bapak Pengawas SMK Cabang Wilayah Probolinggo beserta para wakil kepala sekolah, para kepala jurusan, dan juga memperkenalkan perwakilan dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Untuk selanjutnya adalah menyaksikan pembukaan MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027 Provinsi Jawa Timur mengikuti arahan dari provinsi. Untuk itu disilakan kepada seluruh peserta untuk dapat menyimak live streaming melalui layar yang ada.